Jemaat, marilah kita memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan Mazmur 33 ayat 1-5 dengan berbalasan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus suku utara. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Ketika kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut dipermulia. Dua, yang wanita saja. Bait ketiga yang pria saja. Malah mengiringi dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia, kuasa iblis harus tunduk, kegelapan pun ternyata. Baik, empat bersama-sama. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Setiap manusia dicipta Tuhan dengan kelemahan dan kelebihan. Bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Di dalam bulan keluarga ini yang juga bertepatan dengan perjamuan kudus sedunia, kita sebagai pribadi dan juga keluarga mau belajar menjadi keluarga yang dewasa dan mandiri. Yang salah satu cirinya adalah tidak hanya mau menerima kelebihan orang lain, tetapi juga dimampukan Tuhan untuk menerima kelemahan, keterbatasan orang lain, termasuk pasangan kita, anak-anak kita, suami istri kita, dan sesama kita, supaya keluarga yang tercipta adalah keluarga yang indah di dalam Tuhan. Inilah rumah kami.
Ria saja. Apalah mesranya ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut teladan tindak bersama-sama. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Baik, 3 yang wanita saja. Dalam kesusahan kami berdoa tak segan, dalam kesenangan ucapan syukur berdera. Bersama-sama. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Baik, 4 bersama-sama. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah kisah fabel diceritakan bahwa manusia itu punya 2 kantong. Yang satu di depan dan yang satu di belakang. Kantong yang di depan digunakan untuk mengisi kebaikan diri sendiri dan kesalahan orang lain. Sedangkan kantong yang di belakang digunakan untuk mengisi kesalahan diri sendiri dan kebaikan orang lain. Apa maksudnya Bapak Ibu? Setiap orang suka melihat kebaikan diri sendiri dan kesalahan orang lain dan menaruhnya di depan matanya. Sedangkan kesalahan dirinya sendiri ditaruhnya di belakang sambil berkata dan menghibur diri, "Gak apa-apa, semua orang juga bisa salah." Lalu kebaikan orang lain juga ditaruhnya di kantong belakang sambil berkata, memang sudah seharusnya dia melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sifat manusia secara umum yang egois, yang suka melihat kebaikan diri sendiri dan kesalahan orang lain, dan melupakan kebaikan orang lain dan kesalahan diri sendiri. Karena itu di sore hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita merefleksikan diri kita. Adakah kita menjadi orang-orang yang begitu mudah melihat kesalahan orang lain, melihat keterbatasan dan kelemahan orang lain, dan kita seakan-akan menghakimi mereka, memandang mereka lebih rendah dibandingkan kita. Mari kita melihat apakah diri kita juga seringkali melupakan kelebihan dan kebaikan orang lain. Bahkan kita merasa tersaingi, kita merasa marah ketika ada orang lain yang lebih baik dari kita. Mari kita melihat ke dalam diri kita, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita. Adakah kita bisa dengan mudah marah ketika melihat anak-anak kita mempunyai kelemahan, melakukan kesalahan, sedangkan
ketika mereka melakukan apa yang baik, kita menganggapnya itu sebagai sesuatu hal yang wajar dan sudah seharusnya. Mari kita dengan hati yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena dosalah yang membuat kita sulit untuk melihat dan menerima kesalahan orang lain. Dosalah yang membuat kita terhalang dari Tuhan. Mari kita mohon pengampunan Tuhan melalui doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Ya Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada hal sekecil apapun yang mampu kami tutupi. Sesungguhnya di hadapan-Mu kami telanjang Tuhan. Dosa dan pelanggaran yang mampu kami tutupi dari orang lain tidak mampu kami tutupi dari Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ketika sebagai suami, sebagai istri, kami kurang menghargai mereka. Kami seringkali menyalahkan mereka. Sebagai orang tua, kami sering membanding-bandingkan anak-anak kami. Sering menganggap kesalahan mereka sesuatu yang begitu besar sehingga tidak mungkin dimaafkan. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami melihat ke dalam diri kami masing-masing, sesungguhnya ada balok di dalam mata kami yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang kami lihat. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampunilah dosa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Betapa hina diriku
jemaat diundang untuk berdiri. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu kupegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau pegang firman-Mu di dalam susah maupun senang, di dalam suka maupun duka. Kami mau terus pegang firman Tuhan, karena firman-Mu lah yang menerangi kami. Firman-Mu lah yang menguatkan kami dan memampukan kami untuk tetap tegar berdiri di dalam banyak permasalahan dunia. Dan biarlah Tuhan, pada hari ini kami juga mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana kami bisa menjadi keluarga yang dewasa, menjadi keluarga yang mandiri. Tolonglah Tuhan, agar kami menjadi keluarga seperti yang Tuhan inginkan, bukan hanya seperti yang kami inginkan. Dan biarlah apa yang hari ini akan kami pelajari bersama dapat tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah, sehingga keluarga kami sungguh menjadi keluarga impian Tuhan, bukan hanya menjadi impian kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam keterbatasan kami, dan biarlah Roh Kudus mulai yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Penebus, Penolong, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian. Mari kita bersama-sama membuka dua bagian Alkitab, dari Kejadian 3 ayat 1-13, lalu Kejadian 4 ayat 1-10. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Mari kita melanjutkannya ke Kejadian 4 ayat 1 sampai 10. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkannya, dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan 3 hal. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita. Yang pertama, hari ini adalah hari perjamuan kudus sedunia. Dan kita merayakan perjamuan kudus bersama dengan seluruh gereja-gereja di dunia. Lalu kemudian yang kedua, hari ini juga menjadi pembuka bagi rangkaian acara Bulan Keluarga. Dengan tema menjadi keluarga yang dewasa dan mandiri. Dan yang ketiga, hari ini juga menjadi pembuka bagi rangkaian acara ulang tahun GKI Kafling Polri yang ke-30.
menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah menerima kelemahan dan kelebihan. Ketika kita bicara soal menerima kelemahan dan kelebihan, ini adalah tema yang sangat biasa. Tema yang berkali-kali kita sering dengar tapi sulit untuk dilakukan. Tema yang mungkin setiap hari kita coba merenungkan, kita sering membacanya lewat firman Tuhan, kita baca lewat renungan, kita baca lewat buku, kita baca lewat banyak literatur, kita tonton dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya melakukannya bukan hal yang mudah. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mau belajar menerima kelemahan dan kelebihan keluarga kita, anggota keluarga kita, baik itu suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, ipar dan lain sebagainya, tentu kita harus tahu dulu dari manalah datangnya kelemahan itu. Ketika kita bicara soal menerima kelemahan, itu susah, itu saja sudah susah. Menerima kelebihan juga ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena banyak orang menerima kelebihan dengan cara yang salah. Dengan menjadi iri atau menjadi rendah diri. Karena melihat bahwa orang lain tidak seperti dia dan dia tidak seperti orang lain. Nah Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau belajar 3 hal yang menyebabkan kelemahan kita. Yang membuat kita berbeda satu dengan yang lain. Yang membuat kita memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing pribadi. Yang satu dengan lainnya juga berbeda. Nah Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah hari ini kita belajar dari Kejadian 3 ayat 1-13. LAI memberikan judul pada Kejadian 3 ini, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi yang pertama, kenapa kita bisa berbeda? Apa yang membuat ada kelemahan di dalam perbedaan kita? Karena pertama-tama kita berdosa. Jadi pertama-tama semua kita punya kelemahan. Tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan karena tiap manusia punya dosa. Dari mana asal dosa itu? Pertanyaannya. Kalau kita perhatikan bacaan kita pada hari ini dari Kejadian 3, dosa itu datang bukan karena Hawa makan buah. Dosa itu bukan datang ketika Adam sama-sama makan buah. Tapi dosa itu hadir karena Adam dan Hawa tidak taat sama Tuhan. Bukan soal makan buahnya, tapi kehendak untuk tidak taat, keinginan untuk menggagalkan rencana Allah, keinginan untuk menggagalkan kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Itulah mulainya dosa. Dosa itu bukan pada perbuatannya sendiri, tapi ketika kita ingin mendahului Allah dan melakukan apa yang Allah larang, apa yang Allah tidak inginkan untuk kita lakukan. Jadi ketika kita berdosa, kita semakin hari juga semakin lemah. Dan semakin hari semakin banyak dosa kita, makin lemahlah kita. Bapak Ibu sekalian, kita pernah belajar tentang bagaimana gigi itu berlubang. Dulu kalau saya belajar bagaimana gigi itu bisa berlubang, mulainya kecil. Dan mungkin dari luar kelihatan hanya kecil lubangnya. Tapi di dalam ternyata lubangnya besar. Sehingga ketika kita datang ke dokter gigi akan membor dulu kita punya gigi. Sehingga semua lubangnya itu kelihatan, lalu disemprot air supaya semuanya bersih, baru ditambal. Dia tidak akan hanya menambal lubang yang kecil itu. Begitu juga cara kerja dosa. Ketidaktaatan atau dosa-dosa kita itu dimulai dari dosa yang kecil. Dari dosa yang sederhana, yang mungkin kita bilang, ini mah sepele. Dan seringkali kita menyepelekan dosa. Kita menyepelekan hal-hal yang sederhana. Karena kita pikir itu kecil. Tapi Bapak Ibu sekalian, melubangi gigi dengan melubangi hati, melubangi jiwa sama. Kita melubangi gigi lewat lubang kecil awalnya. Lama-lama lubang itu menjadi besar. Dan mungkin kecil di luar, tapi jadi besar di dalam. Sehingga begitu dibor sama dokter gigi, dokter bilang, oh ini dalamnya sudah busuk ini. Sudah hancur, ini harus dicabut. Nggak bisa lagi ditambal. Begitu juga dengan dosa, ketika dosa merusak kita. Mulainya dari kecil, lama-lama menjadi besar. Karena kita semakin terbiasa dengan dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara soal kelemahan yang berasal dari dosa, di dalam anggota tubuh kita sebagai keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak.
Ada kakak, ada adik. Adakah yang tidak berbuat dosa? Tidak ada. Semuanya berbuat dosa. Tapi persoalannya bagaimana kita merespon kelemahan mereka di dalam hal dosa itu. Mungkin ketika suami kita berbuat dosa, atau istri kita berbuat dosa, atau anak kita berbuat dosa, lalu kita mengatakannya, ya udahlah, nggak apa-apa, normal lah berdosa, ya udah ya, jangan diulangin lagi. Boleh memang bilang begitu. Tapi ketika kita mulai mentolerir dosa dan tidak menegur dengan kasih, kita tidak menasehati dengan kasih, maka dosa itu akan terus ada pada diri orang-orang di sekeliling kita, anggota-anggota keluarga kita. Atau mungkin di lain saat ketika kita melihat suami kita berdosa, anak kita berdosa, istri kita berdosa, orang tua kita berdosa, lalu kemudian kita saling menyalahkan. Anak berdosa lalu si suami akan menyalahkan istri, kamu gak becus ngerawat anak, kamu gak becus ngajar anak. Lalu si istri bilang sama suaminya, kamu juga mana, gak pernah ngajar anak, kamu pulang pergi dari pagi sampai malam tidak ada di rumah. Setiap hari dia sama saya, dia buat salah, kamu gak tahu apa-apa. Apa ibu? Bagaimana cara kita merespon kelemahan itu? Setiap orang dalam keluarga kita tidak ada yang tidak berdosa. Tapi masalahnya bagaimana kita merespon ketika ada anggota keluarga yang berdosa. Ketika ada anggota keluarga yang salah, yang melakukan kekeliruan. Apakah kita menegur dengan kasih, atau kita hanya marah-marah dan membuat anggota keluarga kita yang lain sakit hati? Atau kita memaklumkan dosa itu sehingga dosa itu berkembang biak begitu cepatnya di dalam kehidupan rumah tangga kita dan menghancurkan rumah tangga kita dari dalam. Yang kedua, kelemahan kita ada karena perbedaan peran. Di dalam keluarga, setiap anggota punya peran. Ada yang perannya jadi orang tua, ada perannya jadi suami, ada perannya jadi istri, ada jadi papa, ada mama, ada anak paling tua, anak tengah, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Mungkin ada 16 ya, jadi sampai anak ke-16 begitu, dan masing-masing ada peran. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bicara soal peran, di dalam tiap peran pun punya kelemahan. Kita mulailah melihat dari peran suami istri sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam keluarga. Bagaimana seorang suami dan seorang istri bisa bekerja sama buat anak-anaknya, buat membangun rumah tangga menjadi lebih baik. Suami biasanya adalah seorang laki-laki. Nggak ada ya suami yang perempuan. Suami adalah laki-laki dan istri adalah perempuan. Dan masing-masing punya kelemahan. Seorang suami biasanya berpikir secara logis dan jarang pakai hati. Makanya kadang-kadang kalau bicara soal mendidik anak, walaupun saya memang belum punya anak, tapi saya paling tidak pernah jadi anak begitu ya. Dan sampai saat ini saya masih anak dari orang tua saya. Ketika bicara soal anak, papa keras misalnya. Namanya seorang papa itu keras, dia logis. Lalu mamanya bilang, udah janganlah, kasihan. Kenapa? Karena mama lebih pakai hati. Jadi kemudian si anak mulai dekat sama mamahnya karena mamahnya lebih banyak bela dia. Misalnya seperti itu. Di dalam perbedaan peran yang Tuhan beri, memang di situ juga ada kelemahan. Karenanya laki-laki dan perempuan menjadi satu untuk saling melengkapi, untuk saling membuat menjadi sempurna satu dengan yang lain. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Perempuan memang lebih lemah dalam hal fisik ketimbang laki-laki. Tapi tidak juga ternyata. Seorang perempuan diberikan kekuatan 9 kali lipat untuk menahan rasa sakit. Makanya rahim itu ada di perempuan dan bukan laki-laki. Laki-laki punya juga kelemahan. Ketika dia sakit dia bisa menjadi sangat-sangat manja. Ketimbang seorang perempuan. Kadang-kadang kalau perempuan sakit ditahan-tahan sendiri begitu ya. Tapi kalau laki-laki sedikit pusing langsung gitu ya. Coba ya kalau ibu-ibu yang punya suami gitu ya. Apakah benar gitu ya seperti itu? Rata-rata katanya seperti itu. Nggak tahu benar apa enggak. Harus disurvei dulu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, masing-masing punya kelemahan. Orang tua dengan anak. Orang tua merasa semuanya tahu tentang anak. Atau mungkin ada orang tua yang merasa saya tahu semuanya. Karena saya sudah lebih tua. Saya sudah lebih mapan.
Saya sudah lebih banyak hidup daripada kamu anak-anak. Tapi ternyata tidak juga. Anak-anak seringkali lebih tahu dari orang tuanya. Atau kadang-kadang anak-anak sekarang juga punya masalah yang berbeda dengan zaman orang tuanya ketika masih anak-anak. Dulu orang tua waktu masih anak-anak ketemunya buku cerita, silat misalnya begitu ya. Sekarang anak-anak semua macam komik, dari komik sehat sampai gak sehat ada. Anak-anak bisa menemukan segala hal dengan mudah. Akhirnya terjadi jurang antara orang tua dengan anak. Bagaimana merespon kelemahan di dalam peran-peran ini adalah saling belajar. Tapi seringkali yang dilakukan kita bukanlah saling belajar. Orang tua belajar dari anak. Bukan hanya anak yang melulu harus belajar dari orang tua. Orang tua juga perlu belajar dari anak. Tapi anak juga perlu belajar dari orang tua. Karena banyak hal yang anak tidak tahu dan orang tua tahu. Banyak hal yang anak tidak pernah alami tapi orang tua pernah alami. Tapi marilah kita saling belajar supaya melengkapi kita punya kelemahan. Membuat kelemahan itu menjadi kuat, menjadi kekuatan. Karena kelemahan itu semakin lama semakin menipis. Karena kita mau belajar satu dengan yang lain. Memang kita berbeda peran. Dan di dalam peran ada kelemahan, ada kelebihan masing-masing. Tapi salinglah mau belajar. Jangan saling meremehkan. Banyak anak-anak meremehkan orang tua. Orang tua itu kolot. Orang tua itu gak mau ngerti saya. Orang tua itu keras dan selalu benar. Dan anak selalu salah. Tapi orang tua juga kadang-kadang berpikir tentang anak. Anak itu selalu salah. Saya yang benar. Anak itu tidak tahu apa-apa. Saya yang lebih banyak tahu. Di situ kita mulai meremehkan. Janganlah kita mulai saling meremehkan. Tapi mulai saling belajarlah satu dengan yang lain. Karena tanpa belajar kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Dan tidak ada anggota keluarga kita yang sempurna. Semuanya punya kelemahan masing-masing. Saling belajarlah satu dengan yang lain. Saling tahulah, bertanyalah. Inilah juga yang hilang dari keluarga modern. Karena tidak ada waktu untuk bertanya, apa kabarmu hari ini, apa yang kau lakukan dari pagi sampai malam. Dan mungkin kalau ada orang tua yang begitu sama anak atau anak yang begitu, kita bilang hanya basa-basi. Tapi perlu kita bertanya. Karena bertanya adalah awal dari belajar. Kalau kita tidak pernah bertanya, kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Tapi kadang-kadang ada yang sudah bertanya tapi tidak bisa menjawab yang lainnya. Anak sudah bertanya, Pak ini apa, tapi mama papanya mungkin bilang, itu belum menjadi urusanmu. Belum cukup umur misalnya. Ada anak-anak yang mau bertanya soal seks kepada orang tuanya. Bicara soal seks katanya di gereja itu tabu. Bapak ibu sekalian, seks adalah pemberian Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Dari kita lahir sudah ada seks itu. Sudah ada jenis kelamin yang berbeda. Dan seringkali kita suka mandiin anak-anak kita bareng gitu kan ya. Ada laki-laki, ada perempuan, waktu kecil kita bareng. Itu anak udah tahu dia berbeda dari kakaknya atau dia berbeda dari dedeknya begitu ya. Dan dia tanya, papa kenapa dede punya itu aku gak punya. Dan papa mamanya gak bisa jawab gitu ya. Bukan gak bisa jawab lagi dan bilang, belum waktunya. Dan anak itu sebelum waktunya dia bisa cari di tempat yang lain jawabannya. Salinglah belajar, salinglah bertanya, dan salinglah memperlengkapi diri. Karena suatu saat nanti ada waktunya kita tidak bisa lagi bertanya pada orang-orang ada di sekitar kita. Suami istri, suatu saat nanti anak-anak kita tidak akan lagi bertanya pada kita. 17 tahun mereka sudah keluar dari rumah. Mereka sudah menjalani kehidupannya sendiri. Mereka punya pekerjaan, nanti mereka punya rumah tangga. Mungkin mereka tidak akan banyak bertanya, jauh. Tapi ketika kita masih satu rumah bersama dengan mereka, anak-anak juga dengan orang tua, salinglah berbagi ilmu sebelum kalian berpisah. Dan sebelum kalian dipisahkan oleh waktu. Karena bagaimanapun kita ada di sini karena ada waktu yang Tuhan berikan. Dan kalau sudah Tuhan ambil waktu itu, tidak ada waktu untuk bertanya. Anak pada orang tua pada anak, suami pada istri, istri pada suami, kakak pada adik, adik pada kakak. Jadi mulailah bertanya dan mulailah belajar dari mereka. Dan yang ketiga, kelemahan ada karena perbedaan talenta. Tadi kita melihat ada kisah Kain.
Ada kisah Habel. Kain dan Habel ini diberikan talenta yang berbeda oleh Tuhan. Yang satu diberikan talenta untuk menjadi petani, dan yang satu untuk menjadi gembala dari kambing dan domba. Masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelemahan. Yang bisa melakukan penggembalaan, peternakan belum tentu bisa nanam yang baik. Petani yang menanam baik dan menghasilkan baik, merawat dengan baik tanamannya belum tentu bisa nanganin kambing domba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam keluarga kita juga punya kepelbagaian talenta. Tapi seringkali kepelbagaian itu tidak kita hargai. Tuhan, ketika Tuhan menerima persembahan Habel, bukan Kain, bukan karena persembahannya yang berbeda. Bukan karena Habel mempersembahkan lemak-lemak dari kambing dombanya dan Kain mempersembahkan pangan hasil tanaman pertanian. Bukan karena beda, tapi karena hatinya beda. Yang satu membawanya dengan ungkapan syukur, yang satu membawanya dengan sukacita, yang satu membawanya dengan memberi yang terbaik, sedangkan yang satu membawanya dengan sungut-sungut memberi yang tidak baik. Tuhan tidak mempermasalahkan perbedaan karena perbedaan itu sendiri berasal dari Allah. Allah yang menciptakan anak-anak kita, Allah yang menciptakan kita sebagai suami istri yang berbeda dengan talenta yang berbeda. Anak-anak kita kalau ada 3, kalau ada 4, masing-masing berbeda. Tapi kadang-kadang kita tidak bersikap seperti Allah. Allah tidak membedakan hasil pangan dan hasil ternak domba. Yang Allah bedakan adalah sikap hati mereka. Hati Habel ketika mempersembahkan kepada Allah dan hati Kain ketika mempersembahkan kepada Allah. Di dalam keluarga ada banyak perbedaan. Perbedaan kualitas kemampuan. Kadang-kadang anak-anak mulai dibedakan, kok Cici nggak sama Koko. Cicimu itu kalau ulangan matematika selalu 100. Kok kamu cuma 5? Kokomu itu kalau ulangan fisika itu kok bisa 100 terus. Bisa dapat olimpiade lagi begitu ya. Dapat medali lagi begitu ya. Kok kamu gak bisa? Papa itu orang IPA, Paspal. Mama tuh orang IPA, kok kamu masuk SOS? Dan kita mulai membedakan dan kita mulai mengeluh. Terus mengeluh. Dan kita tidak melihat bahwa perbedaan itu Tuhan izinkan untuk memperkaya kehidupan kita sebagai keluarga. Karena perbedaan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Perbedaan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan anak-anak kita, bukan kita yang menciptakan anak-anak kita. Orang tua kita juga bukan yang menciptakan kita. Tuhanlah yang menjadikan kita. Tapi seringkali perbedaan karena talenta dan kemampuan akhirnya orang dianggap punya kelemahan. Kamu tidak bisa ini, bisanya ini, dan ini mah tidak berharga, yang ini yang berharga. Yang berharga itu kalau nilainya 10. Yang ini mah cuma 6 walaupun mungkin dia punya seni 9, dia punya olahraga 9 begitu ya. Kalau yang lain cuma nama ini gak berharga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, begitu banyak talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada keluarga kita. Di dalam keluarga kita, mari kita lihat itu sebagai kelebihan. Dan jangan lihat dari kelemahannya, dari sisi sebaliknya. Responlah dengan jangan saling iri satu sama lain, tapi juga jangan saling meremehkan satu sama lain karena perbedaan kualitas akademis, kemampuan, fisik atau apapun. Kadang-kadang fisik juga bisa jadi persoalan. Kok kamu itu tinggi semampai, kok kamu pendek, kecil, buntet misalnya begitu ya. Oh ibu sekalian, itu juga jadi masalah seringkali gitu ya. Dan kemudian orang melihat, iya ya kakakku tinggi gitu ya. Si Ade bilang,
Kakakku tinggi, langsing, aku buntet begini, kecil, pendek begitu ya. Jangan-jangan aku bukan anak mama papa. Halo Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu membuat keluarga kita terpecah belah. Ada 3 hal bagaimana kelemahan itu ada. Kelemahan itu ada karena dosa. Jadi jangan biarkan dosa merasuk dalam kehidupan kita. Yang kedua, kelemahan itu ada karena perbedaan peran. Peran itu biasa berbeda. Tapi lihatlah bahwa peran itu bisa saling melengkapi, saling memperkaya. Yang ketiga, kelemahan itu ada karena juga Tuhan memberikan perbedaan talenta. Tapi lihatlah talenta juga untuk saling memperkaya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh tidak menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota keluarga kita. Karena tidak ada orang yang sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan karena manusia bukan Tuhan. Suami kita bukan Tuhan. Orang tua kita bukan Tuhan. Anak kita bukan Tuhan. Setiap orang punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi terimalah, tapi jangan terima seadanya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama, terimalah mereka karena mereka bukan Tuhan. Dan yang kedua, jangan tuntut kesempurnaan. Karena kita tidak mencari orang yang sempurna, tapi kita mau jadi pribadi yang sempurna. Karena kalau kita mencari suami yang sempurna, istri yang sempurna, kita akan selalu menuntut, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi kita jadilah dulu pribadi yang sempurna. Jadilah kita suami yang sempurna buat istri kita. Jadilah kita istri yang sempurna buat suami kita. Jadilah kita orang tua yang sempurna buat anak-anak kita. Jadilah kita anak yang sempurna buat orang tua kita. Jangan menuntut orang tua kita untuk sempurna kalau kita tidak bisa jadi anak yang sempurna buat mereka. Jangan tuntut istri kita untuk jadi sempurna atau suami kita jadi sempurna kalau kita tidak pernah bisa jadi istri dan suami yang sempurna buat mereka. Karena keluarga tidak pernah ada yang sempurna. Tuhan membuat adanya keluarga. Tuhan mempertemukan laki-laki perempuan. Tuhan mengaruniakan adanya anak-anak yang tumbuh berkembang di antara laki-laki dan perempuan itu. Bukan untuk kesempurnaan. Kesempurnaan itu bonus Bapak Ibu sekalian. Kesempurnaan itu bonus. Karena tiap anggota itu diasah satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi. Tapi manusia menajamkan sesamanya. Jadi ketika kita ada dan kita melihat keluarga saya tidak sempurna, jangan marah sama Tuhan. Karena memang Tuhan tidak pernah memberikan keluarga yang sempurna. Karena Tuhan mau mengasah kita di dalam keluarga yang tidak sempurna itu. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih sempurna di depan Tuhan. Dan di hadapan sesama. Tuhan kasih kita orang tua yang keras. Tuhan kasih kita orang tua yang lembut. Atau Tuhan kasih kita anak yang bandel. Tuhan kasih kita anak yang nurut. Jangan salahkan anak itu. Jangan salahkan juga buru-buru orang tua itu. Tapi lihat apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan ingin bentuk lewat mereka bagi kita. Dan hal yang ketiga, jangan menerima apa adanya, membiarkan seadanya. Tapi tuntutlah sesuatu. Kita boleh menuntut suami kita, kita boleh menuntut istri kita. Kita boleh menuntut anak-anak kita, kita boleh menuntut orang tua kita. Tapi tuntutlah lewat standar Tuhan. Bukan pakai standar kita untuk memenuhi keinginan kita. Tulus seorang penyanyi yang baru 2 album setahu saya nggak mengikuti juga. Tapi lagunya buat saya cukup teologis ketika dia bicara soal cinta. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu agar kita jalan ke depan. Boleh kita tuntut pasangan kita, boleh kita tuntut orang tua kita, boleh kita tuntut anak kita, tapi tuntutlah sesuai firman Tuhan. Tuntutlah seperti yang Tuhan mau. Agar sama-sama kita menjadi keluarga yang maju. Terimalah kelebihan, kelemahan setiap anggota keluarga kita. Tapi jangan biarkan seadanya. Tuntutlah mereka supaya mereka maju. Dan kita pun jadi pribadi yang maju di dalam Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan karuniakan. Setiap manis dan pahit kami bersama dengan keluarga. Setiap kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Ajarlah Tuhan kami melihat setiap perbedaan itu lewat mata Tuhan, sehingga kami tidak mudah untuk menghakimi. Kami tidak mudah untuk menyalahkan. Seperti Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang lebih mudah menyalahkan suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Tapi kami lebih sering menjadi pribadi yang mengoreksi diri kami dan terus mengasah diri kami sesuai dengan standar Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Memang kami terbatas, tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa dosa harus mampu kami atasi. Dosa harus mampu kami taklukkan. Jadi biarlah Tuhan dari setiap kelemahan kami mampu menaklukkan kelemahan-kelemahan itu. Mempertipis kelemahan-kelemahan itu dengan mempertebal kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang semakin sempurna layaknya Bapa di surga sempurna. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang berada di dalam pergumulan. Setiap anggota-anggota keluarga, baik kami sebagai seorang anak, baik kami sebagai orang tua, kami sebagai suami, istri yang sedang bergumul di dalam keluarga kami, mencari jawaban dari Tuhan atas permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga kami. Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat, beri kami hati yang damai, beri kami hati yang tenang. Ajar kami untuk tidak melihat segala sesuatu menggunakan emosi kami, dengan pengertian kami. Tapi biarlah mampukan kami melihat segala sesuatu lewat mata Tuhan. Apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami lewat persoalan demi persoalan, lewat gesekan demi gesekan, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, dengan suami istri kami, dengan kakak adik kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit dan di dalam pemulihan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Tante Noni. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Adeline. Kami berdoa untuk saudara kami Nia. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Kau berkati mereka di dalam kelemahan fisik mereka. Tuhan, Kau yang menolong mereka, Engkau yang membawa mereka lebih sempurna lagi di dalam kesehatan mereka, agar mereka dapat kembali melanjutkan tugas tanggung jawab mereka dimanapun Tuhan mempercayakan mereka untuk bekerja, untuk berada, untuk berkarya. Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati bangsa dan negara kami. Ketika pada bulan ini kami akan menantikan
pelantikan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Begitu panas situasi politik, begitu banyak hal-hal yang mengecewakan kami sebagai rakyat, begitu banyak hal-hal yang menyakiti hati kami sebagai bangsa. Tapi biarlah Tuhan Kau yang menolong kami memiliki pikiran yang dingin untuk melihat segala sesuatu yang terjadi. Ajar kami untuk terus mencari hikmat Tuhan, berdoa bagi bangsa ini agar bangsa ini terus tidak terpuruk, tapi bisa bangkit lewat pemimpin yang baru ini. Berkatilah Tuhan calon presiden dan wakil presiden yang akan dilantik pada bulan ini. Kuatkanlah mereka, berikan ke mereka hikmat, lindungilah mereka dan jauhkanlah mereka dari dosa, dari pencobaan, sehingga mereka tetap ada di jalan yang benar dan terangilah jalan mereka. Ajar mereka untuk taat kepada Tuhan, ajar mereka memimpin dengan kasih, memimpin dengan bijak. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap panitia-panitia, dari panitia bulan keluarga, panitia Natal, panitia ulang tahun yang sudah terbentuk sampai saat ini. Mereka sudah bekerja, mereka sudah merancangkan berbagai acara, program. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, beri mereka sukacita di tengah keletihan mereka ketika mereka terus harus memberikan kreativitas mereka bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan mereka juga harus tetap bekerja, menafkahi keluarga, berada di tengah-tengah keluarga, suami, menjadi istri bagi pasangan mereka dan menjadi orang tua bagi anak-anak mereka. Tapi Tuhan tetap memanggil mereka untuk melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan berkatilah mereka dan biarkanlah mereka dapat merasakan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan, dan mereka mengalami Tuhan lewat kepanitiaan yang mereka jalankan. Tolong kami ya Tuhan, sebagai gereja, ketika kami bergumul untuk mencari kembali pelayan-pelayan Tuhan, para penatua untuk bisa melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Karena permasalahan semakin hari semakin banyak. Banyak hal-hal yang semakin kompleks. Pergumulan-pergumulan jemaat yang semakin rumit, semakin berat. Karena kehidupan juga yang semakin tidak ramah. Tapi biarlah Tuhan Kau yang menolong, Kau yang memanggil, Kau yang melembutkan setiap hati untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan Engkau yang berada bersama dengan mereka, Engkau juga yang bersama-sama dengan kami yang terus berdoa agar Tuhan yang memilih juga melengkapi mereka dengan setiap hal yang mereka butuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap peristiwa dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Kami bersyukur untuk setiap pahit manisnya hidup. Kami bersyukur untuk suami, anak, istri, orang tua yang Tuhan karuniakan, di mana kami bisa bergandeng tangan membentuk sebuah keluarga. Dan biarlah kami belajar untuk terus menjadi sempurna seperti Tuhan, sehingga kami juga dapat menikmati keluarga yang sempurna. Ajarlah pertama-tama kami untuk tidak menuntut orang-orang di sekeliling kami, tapi ajarlah kami untuk mendorong diri kami untuk menjadi pribadi yang sempurna. Demi Kristus kami menaikkan doa, harapan, permohonan, dan hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin.
Jemaat yang terkasih, kepada kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menaikkan pujian syukur kita. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bait kedua yang wanita saja. Bersama-sama. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bait ketiga yang pria saja. Bahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Bersama-sama. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesama. Jemaat diundang untuk berdiri. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami.
Di sore hari ini kami mau mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, karena Engkau yang sudah menganugerahkan kehidupan buat kami. Engkau yang sudah menganugerahkan keluarga di dalam kehidupan kami. Mereka adalah harta yang terindah buat kami. Kami bersyukur karena Tuhan juga memelihara hidup kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Karena itu di sore hari ini kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami bawa. Pakailah, ubahkanlah persembahan ini menjadi karunia yang hidup untuk dapat dipakai menolong sesama kami yang membutuhkan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat menggunakan persembahan ini menjadi sarana Tuhan, membawa jemaat Tuhan semakin memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Berkaryalah dalam kehidupan kami dan juga keluarga kami Tuhan, sehingga kami boleh memancarkan kasih Tuhan melalui kehidupan keluarga kami yang bertumbuh menjadi keluarga yang dewasa dan mandiri. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah pengembala khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama kami di sini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami? Dengan orang tua atau anak? Dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini menjadi lambang bahwa kami diterima di dalam keluarga kerajaan Allah, bahwa kami juga menjadi anak-anak Tuhan, bahwa kami juga dipilih untuk diselamatkan, kami dipilih untuk menikmati indahnya hubungan yang baik bersama dengan Tuhan, relasi sebagai anak dengan Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami dimampukan untuk bisa hadir menikmati perjamuan dari Tuhan. Dan biarlah perjamuan ini juga menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa kami juga adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Maka kami juga adalah orang-orang yang telah ditebus, dan biarlah setiap kami dapat membuktikan, dapat menyatakan penebusan yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan
atas hal yang baik ini yang bisa kami rasakan bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anakmu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk mengenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga berampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
ayat 1 sampai 3. Di sini Tuhan Ku memandang. Di sini Tuhan ku memandangmu, ingin ku terima sakramen kudus, ingin peganglah tanganku teguh, dan jiwaku segarkanlah terus. Ingin ku makan roti sorgawi, juga meminum anggur yang kudus. Ingin ku buang nafsu duniawi, karena dosa sudah ditebus. Inilah jam perjamuan kudus, mejamu Tuhan sudah sedia. Biarlah ku merayakannya terus, di dalam sukacita selamanya. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Adakah Bapak Ibu sekalian yang hendak mengikuti perjamuan kudus namun belum mendapatkan roti? Ingatan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah. Adakah Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan anggur?
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur 130 4-6. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Majelis jemaat akan mengumpulkan cawan-cawan. Mari dengan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 318 bait pertama sampai kedua. Sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mata hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Sepakat hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah salah mempertemukan orang. Dan Tuhan tidak pernah salah memberikan suami, istri, anak, orang tua kepada kita. Jadi syukurilah setiap keberadaan mereka dengan setiap kelemahan dan kelebihan mereka. Karena Tuhan tidak pernah salah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya.